Kenapa MDRA nggak hadir ke Banten? Padahal yang dibahas ini nasab mereka dan kredibilitas mereka di bidang ilmu nasab, karena mereka ini kan MDRA, Maktab Daimi Robito Alawiyah, ya, lembaga pencatatan silsilah nasab keluarga Bani Alawi. Ya, kredibilitas mereka sedang dipertanyakan. Kenapa mereka tidak hadir di debat Banten itu? Kan itu pertanyaannya. Jangan mengatakan Kiai Imad Al-Kabuli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy'ari Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya kembali ingin menanggapi beberapa video dari konten kreator ya yang kontra dengan kajian Kiai Imad. Dalam hal ini video yang baru saya lihat yaitu videonya Kang Zaini, ya, di mana beliau itu menyatakan bahwasanya saya salah maksud kok tiba-tiba nantang debat gitu. Padahal saya ini pemahaman kitabnya lemah. Mungkin itu karena bahasa Arab saya lemah memahami, sehingga tidak mengerti mana yang syarah, mana yang matan. Tawong ini Gus Wafi pakai bahasa Indonesia juga masih lemah juga pemahamannya. Jadi begini, Kang Zaini ya. Saya harap Anda ini berlaku jujur di dalam bernarasi, ya. Selama beberapa bulan terakhir ini, ketika saya aktif kembali di dunia per-YouTubean ini, saya sering melihat, ya, setelah debat Banten kemarin, di mana Kiai Imad tidak hadir, MDRA pun tidak hadir. Nah, ini kata kuncinya ya, Kiai Imad tidak hadir, MDRA pun tidak hadir. Nah, udah. Sehingga dari debat Banten itu, ya, mengalirlah narasi-narasi yang seakan-akan mengkerdilkan Kiai Imad dengan sebutan Al-Kabuli, takut berdebat, hanya berani di medsos saja. Itu kan kelompok Anda yang mengatakan seperti itu. Bahkan Anda sendiri pun berkali-kali mengatakan seperti itu dalam video YouTube Anda. Dan orang semua melihat itu. Orang semua tahu. Jadi, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang negatif tentang Kiai Imad karena dia tidak hadir di Banten itu, ya, maka saya meluruskan gitu loh, supaya tidak menjadi fitnah di permukaan masyarakat bawah gitu loh, bahwasanya Kiai Imad tidak hadir di Banten itu. Kalau kita melihat video debat Banten itu, ya, di situ Tubagus Ibrahim menjelaskan bahwasanya sudah mengundang MDRA, MDRA tidak bersedia hadir dan tidak mengirimkan wakil delegasinya. Begitu juga Kiai Imad, ketika diundang sama Tubagus Ibrahim, siap datang, asal MDRA-nya datang. Kalau MDRA tidak datang, Kiai Imad tidak akan datang. Tapi masih bagus Kiai Imad. Artinya masih saya anggap menghormati forum yang mulia itu. Dengan apa? Dengan mengirimkan wakil delegasinya. Sementara MDRA tidak mengirim wakil delegasinya. Artinya, ya, nilai plus
kepada Kiai Imad di debat Banten itu, walaupun Kiai Imad tidak hadir karena MDRA pun tidak hadir, gitu loh. Nah maka Kiai Imad jangan dikatakan al-kaburi, jangan dikatakan penakut, hanya berani debat di medsos saja, gitu loh. Nah sehingga saya ya diminta untuk mengajak mereka dalam bentuk tantangan, ayo kalau memang berani Ustadz Idrus Romli, Ustadz Wafi, Ustadz Zaini, Ustadz Hani Uye berdebat dengan Kiai Imad mewakili MDRA. Ya, harus jelas status Anda. Anda ini mau berdebat dengan Kiai Imad, itu statusnya sebagai apa? Sebagai kepanjangan tangan atau kepanjangan lidah dari MDRA apa tidak? Kalau tidak, ya buat apa? Nggak ada urgensinya melayani Anda semua, gitu loh. Karena apa? Karena yang dibahas ini bukan nasab Anda, tapi nasab orang lain yang Anda tidak termasuk di dalam bagian keluarga itu. Kan begitu. Nah kemudian, adapun misalkan saya salah memahami apakah itu syarah ataupun matan, ya, kan saya sudah jadikan video klarifikasinya. Jadi Anda tidak perlu mengangkat-ngangkat itu lagi, gitu loh. Ya, terkesan Anda itu mau menggiring opini umat seakan-akan saya ini orang bodoh. Nggak usah sampean giring umat itu, memang saya orang bodoh, gitu loh. Bukan orang pintar, saya orang bodoh. Jadi nggak perlu sampean giring opini masyarakat agar supaya mereka itu menilai saya bodoh. Lah memang saya ini orang bodoh kok. Nggak perlu, gitu loh. Justru kalau sampean melakukan penggiringan opini seperti itu, ya penilaian masyarakat kepada Anda, ya khususnya yang menonton video-video kita ini akan menilai bahwasannya Anda itu pintar ngeles, gitu loh. Sesuatu yang sudah dibahas, gitu, sudah saya klarifikasi, ternyata Anda angkat kembali, gitu loh. Anda ini mau cari pembenaran atau mau cari kebenaran? Kalau mau cari pembenaran ya silahkan monggo, gitu loh, untuk memenangkan sampean, untuk menjagokan sampean kan begitu ya silahkan monggo, gitu loh. Kalau saya enggak, saya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Gitu. Dan selama ini kan sampean tidak membahas tentang syarat-syarat nasab kan, gitu loh. Saya pernah melihat video Anda membahas tentang syarat nasab itu adalah bayinah. Bayinah itu bermakna syahadah. Syahadah itu syuhra wal istifadah, gitu loh. Sampean baca di kitab Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu, ya, Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, ya. Metode menetapkan nasab itu ada 3, ya loh. Yang pertama itu ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi wa ya'rifahu wa yatahaqqaqu, ya. Hendaknya melihat tulisan ulama ahli nasab yang kredibilitasnya diakui di bidang ilmu nasab, kemudian dipelajari dan ditelaah, diteliti atau ditahqiq, gitu loh. Nah sekarang begini, ya kan? Pertanyaan saya, bayinah itu untuk siapa, gitu loh? Kalau sampean artikan bayinah itu syahadah atau syuhra wal istifadah, sampean baca di situ, gitu loh. Kalau untuk nasab yang jauh, ya, kalau untuk nasab yang jauh di kitab itu baca sampai ke bawah, gitu loh. Saya nggak perlu tampilkan kan, karena menurut sampean saya ini kan pemahaman kitabnya kan lemah. Jadi sampean baca sendiri, sampean tampilkan sendiri nanti saya roasting, gitu loh. Sampean yang memanipulasi pemahaman atau saya yang gagal paham. Lebih baik gagal paham daripada memanipulasi kepahaman, Kang Zaini. Kan begitu, gitu loh. Jadi nggak usah inilah, kita itu fair-fairan saja, gitu loh ya. MDRA-nya itu datangi, gitu loh. Sebenarnya ini sudah membuktikan bahwasanya ketidakmampuan MDRA untuk membantah riset ilmiahnya Kiai Imad, gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang begini, MDRA itu kan sudah berdiri lama, gitu loh. Tentunya dia punya fondasi yang kuat dong, ya kan? Sangat mudah sekali untuk mematahkan tes-tes baru seperti kajian ilmiahnya Kiai Imad. Kan begitu. Ternyata
hampir setahun ini polemik nasab berjalan, ya, mereka tidak kunjung membuat antitesisnya atau kajian tandingan untuk membantah kajian-kajiannya Kiai Imad. Justru berbanding terbalik, mereka lah, ya, yang bersembunyi, bukan Kiai Imad, gitu loh. Kenapa diundang ke Banten nggak hadir? Itu aja alasannya. Coba, saya mau tahu. Kenapa MDRA nggak hadir ke Banten? Padahal yang dibahas ini nasab mereka dan kredibilitas mereka di bidang ilmu nasab. Karena mereka ini kan MDRA, Maktab Daimi Robito Alawiyah. Ya, lembaga pencatatan silsilah nasab keluarga Bani Alawi. Ya, kredibilitas mereka sedang dipertanyakan. Kenapa mereka tidak hadir di debat Banten itu? Kan itu pertanyaannya. Jangan mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi, gitu loh. Dan sekarang, ya, sekarang nih, ketika diundang, ayo Sidogiri siap menjadi tuan rumah untuk mengadakan debat antara Kiai Imad dengan MDRA. MDRA-nya siapa sih? Habib Taufik Segaf kan? Nah, Habib Taufik Segafnya itu datangi gitu loh. Sekaligus Gus Wafi. Kan katanya Gus Wafi itu kan Gusnya Sidogiri. Berarti kan masih keluarga Sidogiri loh. Kan gampang saja gitu loh. Ya kan? Namanya keluarga, masa nggak bisa kan gitu loh. Nah, kan debat di rumahnya sendiri, nggak apa-apa kan gitu. Kan Gusnya Sidogiri gitu loh. Nah makanya gitu loh. Supaya gini, kan ini, supaya kita ini ya tidak adu argumen sesama kita. Karena ini bukan permasalahan keluarga kita, ya. Yang dipermasalahkan oleh Kiai Imad ini pengakuan daripada klan Ba'alawi di mana-mana, ya. Pengakuan itu digunakan untuk mengeksploitasi umat, untuk berpolitik dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini perlu dipertanyakan, apa benar ente ini zuriyahnya Nabi? Dan apa benar nasab ente ini paling sahih, kan begitu gitu loh. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Kang Zaini dan dia bisa memahami gitu loh. Ya, yang salah paham itu siapa? Anda apa saya? Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.